Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Hai, perkenalkan nama saya Diana Zwa dengan NPM 24530101. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Hadiran saya pada video kali ini adalah ingin membahas beberapa submateri yang dimana judul besar yang akan saya bawa dan bacakan adalah aspek verbal dan nonverbal dalam komunikasi retorik. Nah, tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai membahas materinya. Selamat menonton. Dadah! Nah, selanjutnya ada pula beberapa submateri yang akan saya bahas. Yang pertama ada aspek verbal dalam komunikasi retorik, yang kedua aspek nonverbal dalam komunikasi retorik, dan yang terakhir ada fungsi komunikasi verbal dan nonverbal. Sebelum saya membahas materi kali ini, apakah teman-teman sudah tahu apa yang dimaksud dengan komunikasi verbal? Ya, komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang disampaikan komunikator kepada komunikan dengan lisan maupun tulisan. Secara sederhana, komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan bahasa, baik lisan maupun tulisan, sebagai media dalam berkomunikasi. Selanjutnya, ada tujuan penggunaan komunikasi verbal. Yang pertama, penyampaian penjelasan, pemberitahuan, serta arahan. Yang kedua, presentasi penjualan di hadapan para audiens. Yang ketiga, penyelenggaraan rapat dan wawancara dengan orang lain. Dan yang terakhir, serta pemasaran melalui telepon, mengajar, dan sebagainya. Materi selanjutnya ada unsur penting dalam komunikasi verbal. Yang pertama ada bahasa. Dalam komunikasi verbal, lambang bahasa yang dipergunakan adalah bahasa verbal maupun lisan, tertulis pada kertas ataupun elektronik. Yang kedua, kata. Kata adalah lambang yang melambangkan atau mewakili sesuatu hal, orang, barang, kejadian, ataupun keadaan. Nah, materi yang kedua ada aspek nonverbal dalam komunikasi retorik. Komunikasi nonverbal adalah proses yang dijalankan oleh seseorang individu atau lebih pada saat menyampaikan isyarat-isyarat nonverbal yang memiliki potensi untuk merangsang makna dalam pikiran individu ataupun individu lainnya. Nah, materi selanjutnya ada bentuk komunikasi nonverbal. Bentuk komunikasi nonverbal adalah bahasa isyarat, ekspresi wajah, sandi, simbol-simbol, warna, dan intonasi suara. Berikut contohnya. Yang pertama ada A, sentuhan dapat termasuk bersalaman, menggenggam tangan, serta sentuhan di pinggang. Yang B, gerak tubuh meliputi kontak mata, ekspresi wajah, isyarat, dan sikap tubuh. C, vokalik adalah unsur nonverbal dalam suatu ucapan, yaitu cara berbicara. Dan yang terakhir ada kronemik adalah bidang yang mempelajari penggunaan waktu dalam komunikasi nonverbal. Nah, materi yang terakhir ada fungsi komunikasi verbal dan nonverbal. Fungsi komunikasi verbal adalah untuk menyampaikan informasi, menukar ide, membangun hubungan sosial, memberikan penjelasan, dan menegaskan kesepakatan melalui kata-kata baik lisan maupun tulisan. Sedangkan komunikasi nonverbal berfungsi untuk mengekspresikan emosi, sikap, dan perasaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata, serta melengkapi atau memperkuat pesan verbal melalui ekspresi wajah, gerakan tubuh, postur, kontak mata, dan intonasi suara. Nah, kesimpulannya pada materi kali ini adalah aspek verbal dalam komunikasi retorik berfokus pada penggunaan kata-kata yang tepat, jelas, dan persuasif untuk menyampaikan pesan secara efektif. Sementara itu, aspek nonverbal meliputi ekspresi wajah, gerak tubuh, intonasi, dan bahasa tubuh lainnya yang mendukung dan memperkuat pesan verbal. Kombinasi kedua aspek ini sangat penting untuk membangun komunikasi yang meyakinkan, menarik perhatian audiens, dan mencapai tujuan retorik dengan maksimal. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton. Dadah.